Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini di saat yang insyaallah penuh istijabah, pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai waktu-waktu yang sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu di antara maghrib dan isya. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita karunia nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dihadirkan oleh Allah di majelis dzikir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dan Allah berikan kepada kita manfaat yang besar dari majelis ini buat diri kita, keluarga kita serta keturunan kita kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masya Allah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqamah ya di majelis yang sangat agung, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan majelis kita ini sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wahai para sahabatku, kalau kalian lewat taman surga, mampir ke situ. Nah, para sahabat bingung, ya Rasulullah, masih hidup di dunia kok disuruh mampir ke taman surga. Wa mariyatul jannah, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Al-khila wa dzikir. Kata Rasulullah, taman surga itu adalah majelis-majelis dzikir. Ya, majelis dzikir itu bukan cuman baca zikrullah saja. Majelis zikir itu majelis yang di situ orang yang duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis zikir itu bukan cuma tempat wiritan, baca tahlil saja, ya. Baca maulid itu disebut majelis zikir juga. Ya, belajar ilmu agama, mempelajari halal haram, bagaimana kita supaya takut kepada Allah, maka itu disebut juga majelis di zikir. Ya, gambarannya rumah makan. Ya, rumah makan namanya rumah makan. Yang dijual di situ sate bisa, soto bisa, nasi goreng bisa. Tapi namanya tetap rumah makan. Namanya majelis zikir. Di situ ada sholawat kepada Nabi, di situ ada baca rotib, di situ ada macam-macam zikir, pengajian. Itu termasuk majelis zikir yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Nah, sekarang pertanyaannya, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita selama di majelis ini apa sudah merasa seperti di taman surga atau belum? Ya, orang kalau sudah di taman surga, masuk surga, insya Allah tidak pengen balik. Betul ya? Coba bapak-bapak lebih kerasan di sini apa pulang ke rumah, Pak? Iya. Makanya yang bisa betul-betul merasakan majelis ini seperti katakan Nabi Muhammad SAW, majelis taman surga adalah orang-orang yang betul-betul di majelis ini
khusyuk duduknya, menghadirkan hatinya, ya, meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kenikmatan seakan-akan ada di taman surga. Seperti itu, ya. Makanya rumah tangga yang bagus itu sampai dikatakan sebagai baiti jannati, rumah seperti surga. Orang kalau pulang ke rumah ayem hatinya, cepet-cepet kepingin pulang ke rumah, berarti rumah yang baiti jannati. Apa sifatnya yang baiti jannati itu? Ya di situ penghuni rumah itu adalah orang-orang yang ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Itu ya, jannah itu selalu kaitannya dengan rohani, ya, menghadirkan taman surga di rumah-rumah kita, ya. Maka rumah yang disebut sebagai taman surga itu baiti jannati, bukan rumah yang mewah makro-makro, bukan yang setiap ruangannya ada AC-nya, bukan yang tamannya serba menyejukkan, tapi di dalamnya jauh dari zikrullah, tidak pernah sholat, apalagi ngaji, TV-nya 24 jam, anak keluarganya sibuk sama HP. Nah, ini dibilang kata Rasul SAW, rumah seperti kuburan, seperti kuburan, tidak ada zikrullahnya. Nah, alhamdulillah malam ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dihadirkan di majelis yang disebut Rasul SAW sebagai taman surga. Apa yang membuat majelis ini menjadi taman surga? Karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sama Allah, kita sebut namanya Allah, kita munajat, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat, ya, karena doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-doa mukhul ibadah. Doa kita minta sama Allah itu intisarinya ibadah. Bahkan sholat itu pengertiannya menurut bahasa as-sholat wa ad-doa. Sholat itu doa, arti secara bahasa. Nah, ini yang berbeda makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita minta kepada Allah, Allah senang. Allah jadikan hati kita tenang, Allah jadikan hati kita penuh ketentraman, ya. Beda dengan manusia. Kita ini ngapunten nggih, walaupun uang kita banyak, harta kita banyak, tapi kalau ada orang yang sering minta sama kita, seneng apa enggak? Ya, winung meneh, jaluk meneh. Ya, kok tuman gitu. Ini beda kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita justru diminta oleh Allah supaya kita banyak minta kepada Allah. Ini doa, ibadah doa kita. Terlepas daripada nanti ibadah doa kita ini segera diijabah oleh Allah, langsung dikasih atau enggak. Yang penting kita mau doa, itu sudah al-khair kabir, kebaikan yang sangat luar biasa. Kalau ada orang sudah menjauhi doa, sudah tidak mau doa, malas doa, bahaya orang, ya, bahaya. Nanti apa yang dia dapat, dia merasa itu adalah hasil daripada keringatnya sendiri, dari usahanya dia, dari kepintarannya dia, dari apanya, sehingga semakin jauh dari Allah. Beda dengan orang yang minta kepada Allah, doa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Nabi Muhammad, jika umatmu nanya di mana Allah, katakan kepadanya fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat kepada kalian, itu dekat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada mereka ini, lebih dekat daripada hablil warid, apa? Urat leher. Kira-kira kalau ada teman jenengan nempel lebih dekat dari urat leher, bisik-bisik, dengar nggak? Dengar.
Jadi kita doa sama Allah itu pada hakikatnya kita tidak usah teriak-teriak, Allah paham, Allah sudah dengar. Karena Allah lebih dekat dari kita min hablil warid, daripada urat leher. Dekat sekali maksudnya. Bukan berarti gambarannya dekat seperti Allah ada di sini, bukan. Artinya Allah dekat sekali dengan kita. Uji budak wadadai, aku jawab, aku ijabah permohonan orang yang minta kepadaku. Idza da'ani, kalau mereka mau minta. Masya Allah ya. Kemudian dikatakan doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Orang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia melindungi dirinya, senjatanya melawan musuh-musuhnya dengan apa? Dengan doa yang paling utama. Ya, dia takut apa? Takut miskin, doa sama Allah. Dia takut diganggu makhluknya Allah, doa sama Allah. Dia mau melindungi diri dan keluarganya dari hal-hal yang malapetaka, malah bahaya, semuanya dengan doa, minta sama Allah, minta saja apa yang kita mau. Ya. Kemudian wa imaduddin, doa itu tiangnya agama. Kalau kita tahu tiangnya agama apa? Sholat. As-sholatu imaduddin, berarti sholat itu seluruhnya adalah doa permintaan kita kepada Allah. Sholat itu apa yang wajib? Surat Al-Fatihah, di situ ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Semuanya doa permintaan kepada Allah. Wa nurus samawati wal ard, doa itu cahaya langit dan bumi. Di mana di situ ada majlis, sampai dikatakan apa? Majlis zikir, majlis ingat kepada Allah. Di situ dibanyakkan orang membaca doa, itu seperti bintang-bintang di langit. Ya, kalau di sini, di daerah sini ya, ada majlis zikir seperti ini jadi bintang buat seluruh wilayah. Ya, bintang itu tugasnya apa di langit? Bintang yang menghiasi langit pertama. Yang kedua, bintang itu apa? Untuk melindungi langit daripada syaitan. Di Al-Quran dikatakan warujuman lisyayatin. Jadi setan itu sering naik ke atas langit untuk nguping lauhul mahfud. Catat tentang nasib manusia, kejadian apa di lauhul mahfud. Ini setan naik ke atas nguping. Kalau sudah nguping, lapor sama temannya. Siapa temannya? Dukun-dukun itu dilapori sama setan. Nah, setelah Rasul SAW diutus oleh Allah, maka langit ini dilindungi sama bintang. Kalau ada setan naik, dilempar pakai bintang. Kalau kena itu bintang, terbakar. Begitu juga wilayah yang di situ ada majelis zikirnya. Insya Allah tidak ada setan masuk sini. Ya. Kalau wilayah jarang majelis zikir, jarang majelis sholawat Nabi, jarang pengajian, mesti jadi sarang penyamun. Ya, di situ banyak khomer, di situ banyak orang main, di situ banyak perempuan tidak menutup aurat, di situ banyak tempat maksiat. Itu daerah kalau tidak ada majelis zikir. Jadi majelis zikir kita seperti ini, insya Allah melindungi kita dan seluruh wilayah kita. Ya. Kemudian fadilahnya doa yang kita baca, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya, kata kanjeng Nabi, Tuhan kalian itu maha pemalu, punya sifat pemalu, karim, dermawan. Maksudnya gimana? Yastahi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayaruddahuma safra. Allah malu kalau ada hamba sudah angkat tangan minta kepada Allah, kok turun tangannya ini sia-sia. Tangan hampa, itu Allah malu. Ini sifat kedermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya, Allah maha memiliki segalanya. Malu kok ada hamba sudah minta tangannya naik ke atas, minta sama Allah, kok tidak dikasih sama Allah. Itu Allah malu. Ya,
Artinya apa? Orang kalau sudah minta kepada Allah pasti insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman hadirin yang dirahmati oleh Allah, pengkabulan doa itu macam-macam. Ya, tidak setiap yang kita minta kepada Allah itu Allah beri secara cash, kontan, nggak seperti itu. Ya, ada orang yang minta, ya Allah, saya kepingin apa hajatnya, kepingin punya rumah yang bagus, ya Allah, rumah saya sudah pada bocor, sudah rusak. Subhanallah, besok pagi dapat rezeki bisa buat renovasi rumah. Ini beberapa orang dapat ijabah doanya seperti ini, ibaratnya dibayar cash sama Allah, dibayar kontan. Ada doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tahan, dibayarnya tidak cash. Karena apa? Karena Allah lebih tahu tentang kondisi kita. Kalau saya turuti sekarang, saya ijabah sekarang, kata Allah, justru bukan kebaikan untuk diri orang yang minta tadi. Ya, coba jenengan sekarang tahu-tahu minta uang $1 juta sama Allah. Ya Allah, berapa itu $1 juta? Ya 15 miliar gitu ya, 15 miliar. Minta ya Allah siang malam pokoknya $1 juta, ya Allah, tidak mau kelong, serupiah aja saya tidak mau, minta terus sama Allah. Kok tidak dijabah setahun? Wah, katanya Allah Maha Penerima. Ya, Allah memberi. Sebentar. Dengan kira-kira kalau ledek dikasih $1 juta, kira-kira genah nggak malahan? Iya, keluar rumah miring-miring malahan. Ya, mungkin sama Allah nanti dicicil setiap tahun 1 M. Amin Allahumma. Amin. Gitu. Allah Maha tahu di mana tempat waktu yang tepat untuk mengijabah doa seorang hamba. Ada lagi doa ya yang Allah ganti. Apa yang dia minta tidak diberikan sesuai dengan permintaannya dia, tapi Allah ganti dengan hal yang lebih penting daripada yang dia minta. Paham? Misal dia kepingin kekayaan, punya rumah besar, minta mobil yang bagus, minta apa, tapi Allah tidak kasih itu, Allah ganti dengan kesehatan. Karena kemungkinan atau takdirnya bisa jadi orang ini sakit, tapi Allah ganti dengan kesehatan. Tidak dikasih kaya tapi sehat. Pilih mana, kaya sama sehat? Pilih dua-dua, Bu. Ya sehat ya kaya, amin Allahumma amin ya. Tapi jangan ngoyo ya. Ada lagi doa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan, diganti dengan nanti kedudukan di akhirat. Ya, misalnya kalau lihat amalnya dia, ini orang cukup masuk surga yang kelas bintang 1, gitu ya. Tapi karena dia rajin doa, minta sama Allah, disimpan doanya, nanti di akhirat di-upgrade sama Allah jadi bintang yang bagus, surganya yang lebih tinggi. Nah, orang-orang seperti ini ya, ketika ditunjukkan nanti di akhirat, ini kamu naik kedudukanmu di surga seperti ini berkat doa-doamu yang tidak diijabah sama Allah. Apa yang mereka katakan orang-orang ini? Ya Allah, kalau tahu gini, saya berharap semua dosa saya, semua doa saya tidak dikabulkan semua. Kalau saya tahu saya dapat kenikmatan seperti ini di surga, mending doa saya dari kecil sampai tua tidak dijabah sama Allah, tapi dijolimi. Ya, ini kenikmatan luar biasa buat orang-orang yang doa. Cuman hadirin yang dirahmati oleh Allah, doa ketika kita punya harapan kepada Allah, ketika kita punya hajat kepada Allah, tentu kita kepingin diijabah ya, sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, doa itu punya adab supaya doa kita ini cepat ijabah. Ya, dikatakan oleh para ulama, Al-Imam Al-Baghawi ya, Al-Imam Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Al-Baghawi, beliau mengatakan inna lid-du'ai adaban wa syara'id. Sesungguhnya doa itu kalau pengen mustajab, pengen cepat dikabulkan Allah oleh Allah, punya adab.
kita harus penuhi adab-adabnya dan syarat-syaratnya. Wa hiya asbabul ijabah, yaitu adab dan syarat itu adalah sebab-sebab doa kita diijabah sama Allah, hajat kita dikabulkan sama Allah. Kepingin apa? Kepingin haji tahun depan, tahun ini sudah ketinggalan ya, sudah telat ya. Tahun depan pengen haji ya, mulai sekarang ya Allah. Doa tapi dengan menepati, memenuhi syarat-syaratnya supaya dijabah sama Allah. Faman istakmalaha kana min ahli ijabah. Kalau syaratnya tadi dipenuhi, maka dia termasuk orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhalla biha, tapi kalau nyepelekan adabnya doa, tidak memenuhi penting doa, tak perlu pakai adab, doa ya, maka ini menunjukkan ya udah, nanti doanya tidak kabul, tidak apa-apa, tidak diijabah oleh Allah, karena kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah harus lebih dengan toto kromo yang bagus, betul ya. Jangan kita kalau minta bantuan sama orang, coba ya, kita kalau minta bantuan sama orang, ada orang kaya kita minta bantuan, kita ngadepnya saja beda ya. Kita pakai buku-buku, ngomongnya halus, perhatian, betul enggak? Lah kok doa sama Allah sambil sonjoran ini? Hah? Minta sama Allah, mintanya besar sambil ngantuk. Sudah usah pakai adab, minta sama Allah. Nah, berarti kita belum menetapi adab-adabnya doa. Ini buat orang yang sudah istiqomah ya. Kalau yang belum istiqomah diceritai ini besok tidak mau ratib lagi. Ya, ini kita anggap ini jamaah kita ini jamaah yang sudah istiqomah, sudah kelasnya sudah beda. Kalau kemarin baru mulai seneng baca Rotibul Hadad, sekarang gimana supaya bacaan kita ini sempurna? Gimana caranya? Ya kita penuhi adab-adabnya. Apa itu adabnya? Yang pertama ya, syaratnya doa sidqur raja. Kita harus berharap betul-betul sama Allah. Kita kalau minta sama Allah itu betul-betul berharap diijabah sama Allah. Jangan tidak yakin, saya minta sama Allah, ya Allah, kira-kira saya doa gini ini ditompo enggak sama Allah. Jangan gitu. Kalau minta sama Allah harus ya yakin, sidqun raja. Harapan betul-betul kita berharap sama Allah, Allah ijabah. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Mustahil itu buat akal kita, buat kemampuan kita manusia, mustahil kita minta itu. Tapi Allah Maha Ijabah. Ya, ada contoh, ada orang dulu ya, kepingin berangkat umroh setiap bulan. Masuk akal enggak, Bu? Nah, coba sugihnya orang kayak apa? Berangkat umroh setiap bulan itu susah. Betul ya? Doanya seakan-akan mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada mustahil bagi Allah. Allah berikan jalan, orang ini bisa berangkat umroh setiap bulan. Masya Allah ya. Kemudian apa? Wa kamalu husnudzon bil maula. Kalau kita sudah sama Allah yakin, ya Allah saya minta ini, saya berharap pasti Engkau bakal ijabah ya Allah. Kemudian menyempurnakan husnudzon kita sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Ya, baik sangkanya gimana? Ya pasti Allah juga akan berbuat baik sama kita. Seperti tadi Allah bilang, kalau angkat tangan, mosok Allah tegel, kita turun angkat tangan, tidak diterima. Allah lebih sayang sama kita. Ya, wa hudurul qalbi. Kalau mau doanya cepat diijabah sama Allah, adabnya ya hatinya yang khusyuk, yang hadir. Ngapunten Bapak Ibu, kalau baca ratib, kalau bisa di rumah dibaca juga arti dari setiap bacaan rotib ini. Jadi ketika kita membaca rotib ini, bacaan ini kita tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, hadir hati kita, khusyuk kita. Betul ya? Seperti orang kenapa tidak khusyuk di sholatnya? Karena dia apa yang dia baca dia nggak tahu. Kadang kita artinya surat Al-Fatihah aja nggak tahu, nggak kepengen tahu. Ya? Ada orang sholat sampai umur 60 tahun, suruh ngartikan Al-Fatihah nggak bisa. Kenapa? Nggak mau tahu. Ya,
pelajari. Salah satu cara supaya hadir hati kita khusyuk, ya kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Kita minta apa sama Allah ini? Kan bahaya, Bu, kalau kita doa tapi kita nggak tahu apa yang kita minta sama Allah, gitu ya. Sama kayak ibu-ibu doa sama bapak-bapak. Ibu-ibu amin, 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 tapi nggak tahu doanya bapak ini apa. Bahaya nggak, Bu? Bahaya. Bapak doa pengen Nabi lagi. Jenengan yang ngamini. Kejadian nanti kamu ibu. Mana? Ini apa sih ngamini dia? Apa itu mau? Makanya doa itu kepengen hadir hati kita harus khusyuk, harus tahu artinya. Ya dipelajari. Nanti di rumah buku ratib itu dibawa, kalau lagi santai baca. Oh ternyata bacaan ini doanya ini, ya. Astagfirullah Rabbal Baraya, Astagfirullah. Oh iya, dulu pernah dijelaskan waktu syarah ratib, tapi kan lupa, sudah lama. Dibaca terus supaya kita faham betul apa yang kita baca. Kemudian wa khusyu'ul jawarih. Kalau doa minta lagi munajat sama Allah, anggota badan ini yang tenang, yang khusyuk, ya. Minta sama Allah sambil garuk-garuk, sambil tidur, sambil ya itu tadi, ya, sampai dikatakan orang taunya orang ini kalau sholatnya khusyuk sama tidak khusyuk kelihatan. Orang kalau tidak khusyuk sholatnya pukul-pukul, nanti narik tangan delok jam, gitu, terus benarkan baju, ada yang rapiin jenggot, terus bayang apa akrobat, ya. Kalau khusyuk anggota badannya diem tenang berarti khusyuk dosa. Begitu juga ketika kita doa minta sama Allah, sama kayak kita minta sama orang, ya, nunjukkan kalau kita ini butuh, tunjukkan kalau kita ini kepengen dikasih sesuai dengan permintaan kita, ya. Kemudian sidqut taubah, orang kalau kepengen cepat diijabah sama Allah doanya, maka harus betul-betul taubat sama Allah. Bahkan ada beberapa ulama ngajari sebelum doa baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama seperti kita selesai sholat itu. Sebelum doa baca istighfar, taubat sama Allah, minta diampuni dosa kita, baru kita minta sama Allah ijabah cepat nanti. Ya, karena kita sudah dibersihkan oleh Allah SWT. Tibutum'ah, makanannya yang halal. Ini termasuk syarat doa diijabah. Kok saya tidak diijabah doa saya? Ya, maka salah satu sebabnya doa seseorang tidak diijabah, dia tidak perhatikan makannya. Ya, dari mana saja mau. Ya, dari renten mau, riba mau, ya, ngapusi orang mau, hitung-hitungan tidak cetha mau, korupsi apalagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti ini mustahil diijabah doanya oleh Allah. Kemudian kalau semua itu sudah terkumpul, fa idza istama'at hadhihi syurut, syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu terkumpul dalam diri seseorang ketika dia minta kepada Allah, maka asar ijabah fi mawqifid doa, nanti Allah tampakkan bekas tanda-tanda ijabahnya doa ini pada diri orang tersebut. Dikasih sama Allah SWT tanda kalau doa, Masya Allah mustajab, ya. Termasuk makanan tadi itu atib amat takun min mujabud doa. Bersihkan makanannya, jangan sembarangan makan makanan konsumsi yang tidak halal, yang nyerempet-nyerempet, subhat-subhat dijauhi. Insya Allah mustajab doa. Ngomong minta apapun cespleng doanya, cash nadan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita manfaat dari apa yang kita pelajari ini, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nanti berikan kepada kita istiqomah. Tetap kita di majelis ini, tetap kita munajat kepada Allah, kita perbaiki kualitas kualitas daripada doa kita, kualitas daripada bacaan ratib zikir kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah
yang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu Allah diberikan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, keturunan kita, insyaallah diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu mohon doa buat ananda kita Mas Dafa, putranya Mas Tri, yang insyaallah tanggal 12 Juli 2023 besok mulai mondok di Dalwa, Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah di Kota Bangil, Pasuruan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam belajarnya, diberikan manfaat ilmunya, dijadikan sebagai anak yang soleh, dijadikan sebagai orang yang manfaat, dijadikan sebagai ulama, manfaat buat keluarganya, manfaat buat orang tuanya, manfaat buat masyarakat. Begitu juga semua anak-anak kita insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak yang soleh, solehah, keturunan yang membanggakan, keturunan yang membahagiakan kita di dunia nanti sampai di akhirat. Ala hadiniya wa ala qadrin salih jami'ah syamilah min khairati dunya wa amal akhirah wa ala mutaliba wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.